Wabarakatuh, sahabat Bawaslu. Kali ini berjumpa lagi dengan saya di momen acara integritas. Kita kali ini akan ngobrol banyak tentang perjalanan hidup Ketua Bawaslu Kota Semarang. Ini sangat senang sekali pada siang hari ini saya bisa duduk bareng, ngopi bareng ceritanya siang hari ini dengan Ketua Bawaslu Kota Semarang. Bagaimana nanti sepak terjang beliau kaitannya dengan kelembagaan hingga sampai saat ini menjadi Ketua Bawaslu Kota Semarang. Oke, selamat siang Pak Amin. Selamat siang. Sehat nggih Pak Amin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini siang-siang kita ngopi nih Pak. Kayaknya momentumnya pas. Cuacanya di luar ini agak mendung. Oh. Gitu kan, agak sedikit ngantuk-ngantuk gitu Pak ya. Kita agak ngantuk-ngantuk, kita ngopi pagi ini, kita sambil ngobrol lah Pak. Ngobrol, siap. Kangen ini Pak ngobrol sama Pak Amin. Sudah lama kayaknya kita nggak berjumpa ngobrol kaitannya dengan kelembagaan. Yap, ya ini memang momen penting nih bahwa kelembagaan kita Bawaslu. Oke. Oke Pak Amin, kita ingin tahu nih Pak, dan sebenarnya nggak hanya saya sih, artinya teman-teman gitu kan di internal Bawaslu Kota Semarang ataupun ini sahabat Bawaslu semua yang ada di rumah pasti sangat mengagumi ini salah satu sosok Ketua Bawaslu Kota Semarang, dan semua orang tidak ada yang tahu, dan baru kali ini Pak ya kita mau bahas katanya dengan itu ya. Iya. Karena kemarin bicara terkait kelembagaan, program-program dan lain-lain. Oke, Pak Amin, sebelum melangkah secara kelembagaan ini Pak Amin, kalau sebenarnya saya agak penasaran ini Pak Amin. Pak Amin kalau kita lihat kan lahir di Pati. Iya. Bener dengar ada cerita itu kan pernah ke Lampung juga gitu kan, Ya. besar di sana gitu. Kalau dari kecilnya Pak Amin gitu Pak, seorang Muhammad Amin ini terlahir dari keluarga yang seperti apa, bisa sampai melalang buana gitu kan, bisa ke Jakarta, ke Lampung gitu kan, kembali lagi ke Semarang. Gimana itu Pak Amin? Baik, jadi memang saya lahir dari seorang ibu bernama Siti Saro dan Bapak Wasito. Memang asli lahir di satu desa kecil ya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Itu 1 Juni 1971. 1 Juni Pak ya? 1 Juni artinya memang lahir di tanggal yang spesial. Iya. Nah, 1 Juni kemudian sejak kecil hidup di keluarga yang sangat sederhana. Ibu seorang pedagang, kemudian juga bapak petani dan guru ngaji di kampung. Guru ngaji, oke. Nah, dari sana kemudian berkecimpung di lingkungan kami itu memang lingkungan desa yang kental dengan nuansa pedesaan dan juga memang pendidikan di lingkup pesantren. Artinya pesantren. Lingkungan pesantren semua Pak. Pesantren. Mungkin dulu itu rumah saya di belakang masjid pas itu, dan kebetulan kompleks itu ya memang kompleks peninggalan kakek itu pesantren. Oke. Nah, kemudian dari sana saya masuk madrasah ibtidaiyah atau MI ya. Kalau setingkat SD lah mungkin. Oke, setingkat SD. Madrasah ibtidaiyah, kemudian lulus. Sebetulnya pengelolaan itu kan milik keluarga, cuma lulus dulu, kemudian setelah itu perjalanan panjangnya saya masuk di Lampung. Nah, awalnya di Lampung ini bagaimana kan? Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 84. 84. Masih berapa tahun berarti Pak? Ya, 13 tahun Pak ya? 13, enggak, tamat sekolah SD itu berapa? Kalau dulu kan 6 tahun ya? Iya. 6 tahun. Masuk, iya. Terus kemudian pindah karena apa? Ngikutin ayah saya yang memang mencari nafkah di Lampung. Di Lampung. Artinya di Lampung itu juga dengan suasana baru ya. Artinya saya juga berkaget-kaget ria ketika dari Jawa lari ke wilayah Lampung atau Sumatera dengan kultur yang berbeda. Tapi
tentunya akan sama ketika saya dimasukkan di satu sekolah yang memang itu sekolah pagi dan sore. Artinya di sana ada namanya madrasah sanawiyah atau Sanawiyah. MTS lah. MTS Pak ya. Di sana kemudian sorenya belajar ngaji atau di lingkungan tersebut memang pondok gitu. Cuma memang mayoritas masih Puritan ya. Artinya Puritan itu kultur dari sana memang kultur mungkin sangat kental dengan santrinya ya. Sama sebetulnya itu yang membuat adaptasinya lebih cepat. Oke. Kemudian di Lampung itu 3 tahun, ya kadang ada cerita lucu juga waktu apa itu Pak? di pesantren ketika kita suka bercanda gitu. Akhirnya kita dihukum kayak gitu. Akhirnya saya pernah merasakan betapa nggak enaknya dihukum suruh membersihkan WC. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena satu setoran ngajinya nggak jelas. Ketika dulu ada nahwu sorof dan lain sebagainya itu diuji kan. Jadi santri-santri di sana itu diwajibkan untuk setor tiap hari gitu. Misalkan nahwu sorof jilid berapa gitu harus setor paginya. Oke. Nah itu saya nggak hafal. Mungkin karena sering ya main lah, namanya anak-anak SMP itu kan lagi sedang mencari-cari jati diri. Dan itu juga lingkup yang memang tidak bersama keluarga. Nah artinya dari sana memang itu yang sangat berkesan dengan kultur baru. Kultur baru itu juga dibentuk dengan pluralitas di sana. Oke. Teman-teman seangkatan saya dulu itu banyak dari Lampung asli, suku bangsa Lampung, kemudian ada juga dari Semende, Palembang, ada dari Banten, ada dari besar berarti itu Pak. Pondok Iya, pesantrennya besar Pak ya? besar karena hampir seluruh orang Indonesia ke sana. Oke. Cuma memang jarang terekspos karena memang Puritan betul ya karena di sana. Nah artinya kita bergaul dulu itu kalau saya ketemu teman-teman Sunda ngomong Sunda, ngomong Lampung, kemudian ngomong Semende itu bagian dari Palembang. Nah gitu galo gitu kan, mau gitu galo. Artinya saya masih ingat betul beberapa kalimat di Lampung itu misalkan Agami Dipa. Mau kemana? Gitu. Mau kemana? Gitu. Artinya kultur itulah yang akhirnya membuat kita mandiri. Nah sejak itu kan saya mandiri di pesantren. Kemudian pasca dari sana, kemudian saya itu seorang diri. Nah ini cerita yang lebih mungkin ini waktu zaman dulu itu keberanian seorang anak kecil ya. Muhammad Amin ini, iya. Keberanian seorang Muhammad Amin. Dari Lampung ke Jogja, bayangkan di Jogja itu tidak mengenal siapa-siapa. Akhirnya saya diantar ke, mungkin masih ingat itu perjalanan diantar ke terminal bus ya. Terminal bus mana itu? Kalau Lampung mana Pak? Raja Basah. Raja Basah. Raja Basah. Itu. Dulu kan sama ini Pak, saya lahir di Lampung juga. Iya. Jadi di Raja Basah saya dipesankan tiket, kemudian ditunjukkan kota, namanya kota Yogyakarta. Nah, sanalah saya pertama kali nginjakkan Jogja. Jogja kali. Nah, pertama kali sih. Dan saya itu nggak tahu mau sekolah kemana gitu kan. Dibekali dengan uang secukupnya. Akhirnya malam itu berangkat tanpa orang tua. Ya, inilah mungkin yang membuat saya mandiri betul. Di sana itu kemudian masuk Jogja itu pagi hari, kemudian pagi hari itu saya nggak tahu mau kemana, mau daftar sekolah apa gitu kan. Berarti dilepas benar-benar iya, lepas. Jadi artinya dari sana nyari sendiri informasi gitu kan. Kalau zaman dulu kan belum ada HP. Iya. Tahu sendirilah, dan boro-boro HP gitu kan. Orang hidup yang sangat sederhana, kemudian buru-buru ada HP, komunikasi juga enggak, artinya betul-betul dilepas. Dan dari sana saya memikirkan mau sekolah apa ya. Nah akhirnya kepikiran ikut kakak dulu kan sekolah pendidikan guru gitu. Akhirnya saya ikut mendaftar. Nah di sana itu tidak tahu sekolahnya itu yang mana. Kemudian saya nyari tahu gitu kan, mungkin karena kultur tadi ya membuat satu keberanian untuk bertanya, karena kan anak-anak teman-teman Lampung, teman-teman Semende, Sunda itu kan
orangnya berani-berani. Berani-berani. Iya, artinya cuek gitu. Iya. Nah, itulah Mbak. Akhirnya saya tanya sono Jack. Ketemulah saya kecapean di sana cari-cari bus itu di daerah kilometer 17 di Pakem tepatnya. Pakem itu mau ke sana menuju Kaliurang. Oke. Nah, kalau dengar Kaliurang daerah Pakem, akhirnya saya istirahat di satu masjid. Nah, di situ saya tiduran gitu. Kemudian ada seorang kiainya di sana pas habis sholat gitu terus nanya, "Adik dari mana?" gitu. Namanya Kiai Haji Somad. Kemudian saya dari Lampung, Pak, sendirian. Kaget dia. Anak sekecil gini sendiri, "Nggih, Pak." Terus kemudian dari sana diajak ke rumahnya. Nah, terus kemudian mau ngapain ke ini sendiri gitu. Akhirnya saya mau daftar sekolah, Pak. Nah, akhirnya kebetulan ini ada guru yang di sini yang kos dengan saya gitu. Pesantren itu juga tapi ada kos-kosan. Nah, kemudian di rumah Pak Kiai itu ditampung seminggu saya. Ya makan gratis gitu. Nah, akhirnya di sana dipandu gitu loh. Oh, kamu mau daftar sekolah, ya sudah ini ada sekolah gitu. Tanpa berpikir panjang. Langsung daftar. Langsung daftar aja gitu. Bong akhirnya ketemu, kemudian dipandu mendaftarkan diri. Nah, dari sanalah kemudian berinteraksi juga dengan kultur yang berbeda lagi Pak ya. Pati gitu kan, kecil lingkungannya, terus ke Kemudian Lampung, dia Lampung. budayanya agak keras gitu Pak. Ya. Balik ke Jogja dengan Jogja. enggah-enggihnya gitu kan. Dengan kultur yang berbeda. Nah, dari sanalah itu saya kos di sana 3 tahun ya, hampir kurang lebih 3 tahun. Kemudian ya banyak sekali. Mulanya tertarik dengan kegiatan organisasi itu ketika di OSIS. OSIS. Kemudian saya jadi wakil ketua OSIS. Di sanalah berbagai macam pengalaman berorganisasi dari OSIS, kemudian berorganisasi ke semacam pramuka dan lain sebagainya. Kemudian dari sana, dari belajar OSIS itulah kemudian mungkin tumbuh benih-benih saya senang organisasi. Nah, dari situlah kemudian tamat tahun 90-an ya. Kemudian saya memutuskan mau kemana itu saya sendiri juga. Oke. Saya Sama SMA itu Pak, ya? hanya memberitahukan kepada orang tua, "Pak, saya setelah ini mau ke Jakarta." Gitu. Nah, akhirnya Maaf Pak, saya potong. Pak Amir anak keberapa Pak? anak terakhir tuh. Oh, anak terakhir. Jadi 3 bersaudara itu saya terakhir, cowok semua. Kakak saya yang pertama di Pati sekarang, yang kedua di Batam, yang ketiga saya. Kalau ngelihat itu kan anak terakhir itu kan berani keluar rumah. Biasanya kalau orang Jawa kan anak terakhir kan di rumah gitu Pak. Kalau ini anak terakhir dilepas gitu kan. Pas saya Oke, sampai Jakarta gitu Pak. sampai Jakarta akhirnya juga tidak tahu menau terkait Jakarta. Karena kan ada orang dari habis sekolah terus kemudian hanya berbekal ijazah gitu kan. Terus membawa itu nekat di sana, akhirnya juga ada dulu dikasih tahu ada ini saudara gitu yang bekerja di sana. Nah, akhirnya saya ikut beberapa hari di sana. Kemudian memutuskan mau kuliah atau mau bekerja gitu. Artinya sambil kuliah sambil bekerja. Oke. Nah, kemudian saya mendaftar di swasta, satu sekolah swasta. Tapi di situ tidak berlanjut. Karena mungkin Berhenti. karena saya sendiri bagaimana mengongkosi diri sendiri aja susah gitu kan. Oke. Jakarta yang Karena sibukan bekerja itu tadi, bekerja Pak. satu, bekerja, kemudian yang kedua adalah bekerja itu kan masih serabutan. Iya. Di salah satu pabrik gitulah sebagai quality control. Nah, kemudian dari sana beranjak akhirnya mendaftar tapi tidak diteruskan. Oke. Di salah satu universitas swasta lah, enggak saya sebut di sini. Kemudian dari sana akhirnya berkembang terus, kemudian kerja lagi yang tidak sempat memikirkan untuk kuliah lagi. Nah, sampai beberapa tahun kemudian saya melanjutkan mendaftar Oke. di universitas yang memang sejak dulu itu universitas yang fleksibel. Salah satu universitas negeri ke-45 di Indonesia yang memang secara resmi sah itu kan.
yaitu mengambil pilihan karena sambil bekerja bagaimana menghidupi diri sendiri, kemudian juga mengembangkan pendidikan. Nah, setelah tidak meneruskan di salah satu universitas itu, kemudian saya mendaftar di universitas terbuka. Oke. Nah, dari sanalah memang dituntut satu kemandirian karena di situ tatap mukanya itu sudah zaman dahulu itu menggunakan online. Oh iya. Iya, itu universitas pertama kali yang memang berbasis teknologi. Kita tatap muka itu dengan dosennya memakai online. Kalau zaman dulu pakai apa, Pak? Online. Ya internet, tapi Oh, kan iya. masih ini. Iya. Internet cuma terbatas kan. Saya hanya bisa malam mengikuti Oke. mata kuliah. Berarti paginya kerja dulu. Kerja, malam baru mengikuti. Nah, kalau memang ada tatap muka itu kita ke Rawamangun dulu. Jakarta Timur ke sono gitu, kelompok belajar bersama. Nah, dari sanalah saya mengikuti organisasi-organisasi berawal dari BEM mungkin. Kalau sekarang BEM ya. BEM masih Pak, tetap. Dulu belum ada BEM. Dan mahasiswa itu. Nah, dari sana saya menjadi organisasi lagi. Kemudian pas kebetulan berapa semester itu kan mendekati 98. Oke. Nah, disitulah mulai gerakan-gerakan gitu, ikut-ikut gerakan nasional itu yang Berarti Rico di Jakarta itu ikut saya Pak, di ya? sana itu waktu itu ikut di dalam barisan teman-teman. Oke. Mungkin ada yang salah satu teman saya itu ada yang meninggal, mungkin masih ingat dulu namanya Heru Sudibyo setelah peristiwa Trisakti. Trisakti. Kemudian ada 98 itu memang salah satu mahasiswa yang sama-sama. Ini memang proses pergolakan organisasi. Nah, akhirnya saya ikut juga di salah satu organisasi mahasiswa nasional. Kita kenal dengan GMNI. GMNI. Di sanalah mulai mengembangkan ikut berorganisasi organisasi nasionalis itu. Awalnya ya memang ikut-ikutan, cuma kok ini cocok ya. Akhirnya banyak dulu coba-coba ke mana gerakan-gerakan yang lain. Cuma memang kok seretnya di sana, nggak tahu lah. Artinya terus berkembang sampai pada menjadi ketua komisariat, kemudian salah satu di cabang juga. Memang tidak sampai menasional. Oke. Dari sanalah itu mulai belajar, oh ternyata begini loh. Terus kalau dari situ Pak, artinya dengan hiruk pikuk di Jakarta gitu Pak ya, dengan organisasi yang sudah dilalui, terus kemudian kok bisa sampai menjadi bagian dari Bawaslu gitu Pak. Oke. Terahnya itu kan panjang sekali seperti Iya. Sebetulnya saya 98 itu sudah masuk di KIPP. KIPP, pemantau Pak. Oh, pemantau pemilu. Awalnya dulu KIPP, Komite Independen Pemantau Pemilu. Oke. Yang saya kebetulan di salah satu bidang di sana, bidang pemantauan dan advokasi itu ada di Jakarta Timur. Nah, dulu ketika almarhum Mas Mulyana Wikusuma ya, itu salah satu pemimpin KIP nasionalnya. Nah, saya di Jakarta Timur kebetulan. Ya dulu sekalian mondok di sana, punya kantor dan mondok gitu. Mondok lagi Pak. Iya. Bukan mondok itu artinya sekalian kos di sana. Oh. Oke. Jadi penghuni kantor gitu. Ya di sana awal mulanya tertarik pada dunia kepemiluan tuh di sana. Karena kan dulu hiruk pikuk pasca Soeharto jatuh 98, kemudian menjelang pemilu 99 itulah semua untuk mahasiswa kemudian pemantau itu banyak betul. Mungkin yang pertama kali yang saya kenal dulu KIPP, kemudian ada Forum Rektor, baru kemudian yang lain-lain. Nah, dari sana berkembang. Nah, itu awal mulanya ketertarikan itu 99. Kemudian prosesnya ternyata pemilu gitu. Artinya euforia masyarakat juga sangat bagus waktu itu. Nah, itu kalau ditanya kenapa bisa mencelok di mana? Bawaslu gitu. Bawaslu. Nah, itu ceritanya masih panjang gitu. Setelah itu saya memang dengan teman-teman kampus mendirikan yang namanya KIP Kampus. Dan menjadi bagiannya lah gitu waktu itu. Dan KIP Kampus itu
salah satu juga yang ikut jadi pemantau. Oke. Artinya dari banyak kampus bergabung menjadi satu. Ya kegiatannya ya pertama civic edukasi, kemudian pendidikan politik masyarakat lah, karena kita kan masih semangatnya Iya, dulu mahasiswa reformasi ya. Itu. Kemudian berlanjut dari sana masih tetap bekerja, kuliah, nah akhirnya menjadi salah satu wartawan ya, wartawan. Dan itu adanya di Kerawang, menulis kayak gitu-gitu. Dan juga sempat bergabung dengan dunia seni, mendirikan teater dulu kayak gitu-gitu. Seneng teater berarti ya? Ya dulu pernah beberapa kali ngajar lah. Ngajar di universitas swasta. Ya dulu dapat honor lumayan gitu kan, ngajar-ngajar. Dan di kampus pun saya punya kelompok itu, artinya mentas di mana-mana. Kalau masih ingat berapa kali buat naskah itu untuk dipentaskan ketika ada mahasiswa baru itu loh. Nah di situ kita pentas. Lumayan dulu nyodok-nyodok dengan rektor gitu kan, dikasih uang. Dari sana berkembang dunia. Jadi dunia gerakan dipadukan dengan dunia seni. Nah. Terus dari situ Pak, dari pemantau gitu kan, bisa kalau berdasarkan review saya kan ini kayaknya Pak Amin pernah menjadi staf khusus ini di Bawaslu RI itu Pak. Tahun 2008 apa 2009 Pak ya? 2009. Oke, itu kok bisa masuk ke sana Pak? Nah akhirnya dulu ditawarin temen gitu kan. Kemudian ada senior kita lah juga yang mengajar. Ya sudah masuk aja sini. Nah akhirnya saya kebetulan di situ masih bekerja tapi di lembaga gitu kan. Lembaga. Kemudian saya menjadi kepala sekretariat di sana, kemudian saya izin untuk pindah ke Bawaslu. Nah itulah pertama kalinya mungkin seluk-beluk Bawaslu. Memang banyak suka duka ya ketika, karena lembaga itu kan baru permanen. Dulu kalau kita ingat itu sekretariatnya itu di Gedung Juang, itu belum punya fasilitas apapun di sana. Itu kemudian ya dulu komisionernya juga seadanya lah, dalam tanda petik saja. Itu tidak ada fasilitas, artinya betul-betul ingin di 2009 ya. 2009 tuh mau mendekati pemilu ya kalau nggak tahu. Nah kemudian dari sana pengalaman yang luar biasa yaitu terkait dengan manajemen, barangkali itu manajemen organisasi dan lain sebagainya. Mungkin dalam penugasan ya mungkin beruntung lebih dulu aja gitu kan. Mungkin bisa jalan-jalan sambil bertugas di Aceh, Papua, Sulawesi, hampir seluruh Indonesia ini insya Allah sudah kejamah semua. Dalam rangka tugas. Memang menarik betul ketika itu, karena dulu tingkat kabupaten itu kan masih ad hoc ya. Baru Panwas, pengalaman provinsi juga masih ad hoc Pak ya? Dulu masih ad hoc. 2009 iya. Terus kemudian mulai cikal bakalnya itu betul masih Panwaslu provinsi ya. Iya. Panwaslu provinsi. Nah, dari sana berkembang akhirnya Bawaslu seperti sekarang. 2009 sampai 2012. Nah, oke, kok bisa langsung ke Semarang, Pak? Nah. Maksudnya dari Jakarta gitu kan. Oke. Kok bisa balik ke Semarang gitu? Nah, ceritanya begini. Dulu saya itu menikah tahun 2007. Oh, 2007 menikah, Pak? Oke, berarti di Bawaslu RI itu sudah menikah, Pak ya? Tuh, udah. Oh, belum. 2009 nikah, 2007 kan sudah. Oh, iya, betul. Sudah nikah, terus kemudian sudah nikah, kemudian kebetulan saya nikah dapat istri, ketemu di Semarang gitu. Oke. Turunan orang Bali. Kemudian di sana punya anak satu. Nah, kemudian saya habis menikah 2007, kemudian masih bekerja di Bawaslu 2009. Kemudian kenapa saya pulang? Karena saya mengurus orang tua. Akhirnya saya izin mengundurkan diri tahun 2012. Nah, akhirnya 2012
masuk di Semarang, Pak. Semarang. Nah di sana kebetulan pas di bulan apa itu, Juli, Oktober kalau nggak salah, ingat. Dan saya ada informasi bahwa ada pembukaan Panwas, tingkat kota Panwaslu. Kesempatan ini ya. Artinya saya awalnya nggak tertarik karena Oke. saya sudah ada kemarin wira swasta gitu, mendirikan apalah swasta, bengkel gabungan gitu. Terus kemudian juga menulis gitu di media, di salah satu majalah dinas pariwisata. Dan saya mendaftar, ya seperti biasa mendaftar dengan proses, ada fit and proper test, administrasi dan lain sebagainya. Nah, akhirnya diterima, yaitu untuk pemilu gubernur kalau Gubernur 2013, Pak. 2013. Mungkin dulu ada 3 kalau nggak salah. 2013 itu saya masih di Lampung, Pak. Oh, ya? Saya sudah di Magelang, SMA di Magelang ya, Pak. 2013. Pak Bibit itu, Pak ya? Iya, Iya. Pak Bibi, terus Pak Ganjar kalau nggak salah. Iya. Nah, di sana kemudian ikut prosesnya, saya di divisi SDM dulu. Konsisten betul ya. Dari dulu memang STM terus. Iya. Oke. Di RI juga mengampu SDM. SDM. Artinya di bawah SDM. Nggak tahu kenapa tertarik di itu bidang. Nah dari itu kemudian berlanjut, kan dari sana 2012 itu beririsan dengan pemilu nasional juga, Pileg. Iya. 2014 ya kan? 2014. Berarti tahapannya agak berbarengan, Pak ya? Enggak berbarengan, cuma memang dulu diputus dulu, kemudian ada pendaftaran lagi Gitu. Karena kan Oke. ad hoc. Oke. Ad hoc itu kan setelah selesai baru direkrut lagi. Nah, mendaftar lagi gitu. Daftar lagi. Artinya ada jeda beberapa bulan, ada pendaftaran itu ikut lagi. Ya alhamdulillah diterima lagi. Terima lagi. Kemudian dari SDM lagi, Pak. SDM lagi. Dulu kalau tidak salah dengan Pak Ikhwan, kemudian Bu Anna Ningsih yang ada di provinsi. Nah, dari 3 itulah dibantu dengan sekretariat sampai di 2000 berapa itu? 2014, 2015 ya. Oke. Nah, nggak tahu tiba-tiba dari sana beririsan lagi dengan pilkada Kota Semarang 2015. Pilwalkot, Pak ya. Iya. Tapi itu daftar lagi loh. Daftar lagi. Enggak, Nggak terusan, Pak ya. Enggak. Kata seingat saya gitu, tidak mendaftar lagi 2015. Nah, akhirnya kan betul mendaftar kembali, kemudian ada 3 Pak Parlindungan Mane ya. Kemudian Ibu siapa itu? Bu Rani Bekti Maharani. Oke. Itu 3 itu. Tetap masih masuk di SDM lagi. Nggak tahu tiba-tiba milih gitu kan. Saya ini udah di tag duluan, saya kebetulan terakhir bagian SDM. Ya udah saya ambil itu. Nah, dari sana pengalaman pemilu mungkin untuk pilkada ya, wali kota Semarang. 2015. Lanjut 2000 lagi 2018, Pak ya. Itu break itu 17 itu kan. Mendaftar lagi itu proses 17, Pak ya. mendaftar lagi, kemudian masuk di 2017-18 saat Pilgub ya, Pilgub Jawa Tengah. Nah, di situ Pilgub Jawa Tengah, kabupaten kota masih Panwas, Pak ya. masih Panwas ya. Masih. Provinsi yang sudah menjadi badan tetap betul. Bawaslu. Nah ini menjadi badan tetap itu Bawaslu provinsi. Ke 2018. Kalau 2018 ada siapa aja, Pak? 2018 itu ada Bu Nini Susanti sama Pak Naya. Pak Naya. Nah, bertiga dulu kan masih 3, kemudian beririsan dari sanalah ada pemilu yang nasional lagi 2019 dengan proses perekrutan lagi, artinya dulu kita nggak langsung ditetapkan gitu tapi melalui tes administrasi, CAT dan lain sebagainya, interview dan lain-lain. Nah, jadi lembaga permanen berdasarkan Undang-Undang 7 2017. Berarti Bawaslu Kabupaten Kota permanen 2018, Pak ya? Ya. 18 kita dilantik itu 15 Agustus kalau nggak salah. Oke. Serentak itu seluruh Indonesia. Di
Jakarta dulu. Itu. Kopi dulu, Pak. Oke, Pak, menjadi badan tetap ini, Pak. Pastikan lika-likunya ada ini. Artinya gini, dulu ketika masih zaman Panmas gitu kan, paling enggak ya karena menjadi badan ad hoc, nggak ada tanggungan yang sifatnya itu berkelanjutan. Artinya karena ad hoc 1 tahun, pemilu atau pilkada selesai ya sudah bubar. Cuman ketika menjadi badan tetap, itu kan pasti secara berkelanjutan kayak harus punya tempat yang permanen juga, alatnya sudah permanen. Jadi paling tidak memang ada hal-hal yang sifatnya permanen juga gitu loh. Nah, kaitannya di 2018 kan berarti sudah 5 orang, Pak ya. Sudah menjadi badan tetap, ada 5 orang. Prosesnya bagaimana, Pak? Dalam mengemban SDM ini tadi. Artinya apa? Ada satu ya dari proses peralihan dari badan ad hoc ke badan yang permanen. Memang satu persiapan secara umum sarprasnya, sarana dan prasarana. Sedangkan kita tahu bahwa dari lembaga ad hoc itu kan artinya setelah selesai ya sudah gitu. Punya tanggung jawab yang besar ketika menjadi badan yang permanen. Dan itu juga memang ada satu kegamangan nih ketika kita bagaimana nanti ke depan gitu. Biasalah kan, karena memang prosesnya kan butuh proses. Nah di sana akhirnya kita dari berlima ini ya sudah akhirnya menetapkan untuk koordinasi dengan pihak pemerintah kota. Ya memang lika-likunya luar biasa gitu. Mulai dari mencari sekretariat, terus kemudian nggak cocok gitu. Kita berkali-kali udah survei ke dulu Gunung Pati itu jalan itu, kemudian di Semarang Barat ada gedung pemerintah yang nggak pakai, kemudian di Semarang kotanya sana juga melihat, terus kemudian ditawari lah oleh Kesbangpol itu ada tuh kantor kecamatan yang nganggur. Sudah berapa tahun bang? 1 tahun lebih itu nggak dipakai. Akhirnya kita survei di sini bareng-bareng dengan teman-teman. Wah ini kayaknya lantai 2 lumayan ini. Akhirnya kami mengajukan ke pemerintah kota audiensi, kemudian ditindaklanjuti. Ya. Dapatlah di bekas sini, ini, Pak ya, kecamatan, kantor kecamatan Semarang Utara, Pak ya. Semarang Utara. Dari sana langsung berlanjut, artinya kan sambil juga nanti ke depannya barangkali kita kan membutuhkan yang lebih prospektif, tapi saya rasa ini juga untuk sementara ya, sambil menunggu kebijakan dari Bawaslu seperti apa. Oke, Pak. Tadi udah ngomongin prosesnya ini, kita punya kantor dan lain-lain. Sekarang orangnya, proses pengelolaannya, sumber daya manusianya, Pak. Mungkin dari apa ya? Karena memang mesti kan jumlahnya bertambah, Pak, untuk staff gitu kan, Pak. Dulu misalkan cuma ada 2, sekarang udah ada 12 misalkan. Ada pertambahan yang cukup signifikan lah. Jadi untuk pengelolaan orang-orang ini, Pak, karena ini sudah Pak Amin kan sudah di SDM ini udah sangat lama sekali gitu loh. Dari 2009 sampai 2021 ini, Pak. Kalau untuk pengelolaan sumber daya manusianya, Pak, ada hal yang apa ya, agak sedikit kesusahan atau ada cerita yang sedikit seru lah yang bisa dibagi tuh dari pengalaman-pengalamannya nih. Ini banyak betul ya, kalau diceritakan mungkin 1 hari nggak habis nih. Jadi memang dinamik karena gini, di dalam lembaga pemilu ini salah satunya pengawas ini memang unik. Mungkin hal-hal baru juga bagi masyarakat bahwa di negara kita kok ada ya namanya pengawas pemilu. Negara lain nggak ada, Pak? Negara lain ada beberapa, cuma nggak seadu kita. Artinya dari proses yang awal mungkin pertama yaitu proses perekrutan. Banyak sekali hal-hal yang menarik yang kalau kita buka. Misalkan ada orang yang karena antusias itu tidak memenuhi umurnya, itu mendaftar gitu. Terus juga ada proses yang dia salah satu syarat kan memang nggak boleh berpartai politik ya. Nah ini ada juga yang anggota partai politik daftar ketahuannya setelah mau wawancara, ada laporan masyarakat.
Terus hal-hal lain dari sisi pendidikan misalkan, terus karakter. Nah, ini yang menarik itu apa, di dalam SDM ini dengan tata kelolanya ini yang banyak betul memang apa tantangan buat kita ya sebagai penyelenggara. Tentunya sangat variatif karena kan memang dibutuhkan satu kriteria yang khusus. Oke. Tidak hanya mengenal apa itu pemilu, tapi juga sosok yang memang mau ditempatkan di wilayah tersebut. Nah, ini yang berat. Karena saya melihat ada beberapa orang yang tidak memenuhi syarat, tapi dari segi komposisi itu memenuhi syarat misalkan, kan gitu. Menariknya kan di sana. Kita mencari yang ideal, misalkan pengawas pemilu yang berintegritas lah, menguasai undang-undang. Terus kemudian dari sisi pendidikannya juga, dari kepribadiannya juga iya, dari sosoknya juga iya. Artinya kompleksitas ketika mau mencari sosok orang ini yang kita harus jeli. Oke. Satu ya kalau syarat administratif itu wajib lah ya. Tapi Pastilah. ada hal-hal kalau pengalaman menarik saya selalu oh ini orang kok nggak bener ya gitu misalkan gitu. Ada berasat gitu, Pak? Feeling aja. Ini katanya nanti kalau kita tempatkan menjadi pengawas pemilu di kecamatan ini nanti Metot ini Mas. mesti akan berantem gitu. Sudah feeling gitu. Nah, ini mungkin karena udah terlalu lama di SDM ya. Oke. Jadi melihat ketika proses wawancara aja. Apa motivasimu gitu misalkan. Pak, saya ingin ini. Oh, gitu. Ini udah feeling ini. Ini mesti orang nggak bener gitu. Dalam tanda petik loh ya, bukan suuzon tapi memang itu feeling aja. Nah, itulah hal-hal yang memang selama saya mengelola itu ya insya Allah lah ya banyak teman-teman yang memang berintegritas. Oke. Jarang sekali saya hampir memecat orang yang memang tidak keterlaluan, artinya dia tidak netral, itu harga mati kan. Oke. Karena sebagai penyelenggara pemilu syarat wajibnya netralitas. Kalau beda pandangan itu hal yang lumrah, Pak. Lumrah gitu, ketika kita menyelesaikan kasus antar pengawas itu sudah sering artinya. Ketika misalkan miskomunikasi, terus mismanajemen dan lain-lain. Prinsipnya itulah kita kedepankan proses-proses. Memang banyak hal yang tantangan di dunia sumber daya manusia dan kelembagaan ini. Bagaimana pekerjaan kita itu dari hulu ke hilir. Iya, benar. Dari awal Ngurusin sampai semuanya, Pak. akhir. Iya. Karena menyangkut manusia ya yang Benar. memang sangat berbeda dari penduduk kita Kota Semarang 1.700.000 ini kan beda-beda. Dan karakternya pun berbeda-beda. Beda-beda. Tapi bagaimana disatukan di dalam satu naungan lembaga? Ini kan sulit. Wah, kita keluarga aja kadang beda Ada pendapat, cekcoknya, ya. ada cekcoknya. Apalagi ini orang baru kenal, kemudian disatukan, dipasangkan lah. Iya. Kalau kita dulu joknya gini, kawin dipaksakan kawin. Mau nggak mau kan itu harus balance, Pak, supaya. Bukan berdasarkan, kadang ya lebih banyak kita melihat sisi orang ini, oh ini pas ini kalau misalkan backgroundnya ya, terutama melihat background pendidikannya, kemudian melihat latar belakang organisasinya, kemudian melihat sepak terjang di masyarakatnya. Nah, perpaduan inilah yang memang unik untuk kita tempatkan misalnya. Itu hal menarik sebetulnya yang pengalaman ya, ini berdasarkan empiris pengalaman saya. Biasanya nih, Pak, kalau terjadi perdebatan yang sangat panjang itu dalam hal apa? Misal atau dalam penanganan kasus gitu kan. Pasti kan misalnya gini, Pak, kalau ada penanganan kasus ada 5 orang, posisi 5 anggota ini kan kolektif kolegial, Pak ya. Ya. Artinya apakah ada perbedaan yang sangat signifikan? Satunya iya, satunya enggak, akhirnya bentrok, ya besoknya biasa lagi gitu. Ada yang seperti itu, Pak? Ada juga bagi beberapa kasus yang saya tangani itu masalah itu, tapi juga kadang masalah tugas dan tanggung jawab. Oke. Mayoritas adalah di sana. Misalkan ketika pembagian tugas yang tidak merata, miskomunikasi, ya. Tapi mayoritas adalah miskomunikasi dengan sekretariat. Nah, ini tantangan tentunya kan, karena memang juga sekretariat kan beda, dia diambil direkrut itu
memang tidak struktural. Oke. Karena kan kalau ad hoc itu kan kita meminta kepada pemerintah. Nah, ini kadang miskomunikasi itu dari 2012 pengalaman saya rata-rata di sana. Yang kedua adalah tugas dan tanggung jawab. Biasanya iri-irian, ini yang penyakit. Dari dulu sampai sekarang enak banget dulu gini. Saya mengawasi. Nah, inilah yang memang tantangannya. Memang tidak mudah membina terus juga mengelola manusia gitu. Karena memang ya pola pikir biar menjadi punya manusia. pandangannya sendiri. Tapi kita artinya pola-pola yang saya terapkan itu melalui pendekatan. Ya kalau mentok ya saya temukan gitu. Udah itu berkali-kali saya temukan, saya panggil semuanya. Sudah di situ diselesaikan sendiri atau kami yang menyelesaikan. Biasanya selesai gitu. Terus mereka MOU. Kalau enggak, kita kan sekarang ini di bawah kota ya, tingkat kota punya kewenangan juga terkait kode etik. Nah ini artinya pola-pola pendekatan yang saya pakai itu pola pendekatan ke keluarga. Nek wis iso masih diselesaikan sendiri, tapi kita temukan. Nah itu ternyata manjur nih. Mungkin teman-teman yang muda-muda ketika nanti menjadi pemimpin itu bisa diterapkan. Panggil baik-baik saja gitu. Karepmu piye, maunya apa, ngobrol. Mau gebrak-gebrakan meja di sini, monggo, tapi setelah itu selesai. Itu efektif gitu. Artinya terbuka. Nah, keterbukaan inilah yang kadang menyumbat dan bisa menghambat organisasi. Nah itu harus kalau kita udah feeling, nah ini laporan gitu, ada selentingan laporan langsung kita datangi, kenapa gitu. Nah ini karena kalau berlarut-larut itu mengganggu ritme tahapan. Nah ini yang persoalannya yang kita harus segera tanggap. Nah ini mengelola manajemen SDM di sana. Nah itu ternyata banyak kasus terbukti. Misalkan, nah kalau ada yang kasus imparsial itu memang beda. Kalau saya tegas gitu. You mau keluar atau kita keluarkan, selesai gitu. Iya, Pak. Itu aja. Karena sudah kelewat batas, Pak. Ya, itu yang kasusnya. Tapi dari 2012 saya jarang sekali mengeluarkan orang. Kecuali yang memang fatal. Artinya fatal itu dia dari tugas dan kewajiban yang nggak dilakukan. Kecenderungan, kemudian laporan juga nggak tepat waktu. Kemudian ketika dipanggil juga meremehkan, manggil gitu ya. Oke Pak Amin, ini sudah panjang banget ini. Saya ingin tahu nih Pak Amin, karena di luar sana artinya masyarakat itu banyak yang bertanya Pak. Kaitannya dengan kalau Bawaslu ada di tahun-tahun tahapan pemilu atau pilkada aman lah, nggak muncul sebuah pertanyaan. Cuman ketika memang di tahun 2021 ini tahapan udah selesai 2020 yang pilkada. 2001 ini nganggur katanya Pak. Ada nggak sih Pak program-program di 2021 gitu Pak yang sudah terlaksana gitu kan? Apa mungkin dari pengawasan atau apa gitu kan, program pengawasan, politik uang gitu. Apa itu udah selesai semua atau belum Pak? Jadi memang banyak pandangan masyarakat itu, ngapain sih penyelenggara pemilu setelah selesai tahapan kan gitu. Nah ini yang harus juga kita luruskan bahwa kita itu lembaga yang memang dibentuk oleh negara, lembaga dan saat ini sudah permanen. Artinya program itu kan top button ya, artinya ada di dalam, kalau kita bicara Bawaslu RI itu punya Renstra, rencana strategis. Nah itu yang sifatnya 5 tahunan yang permanen. Kalau di Renstra kemarin 2020 sampai 2024 artinya kan ini memang sudah menjadi satu bagian program jangka menengah yang masuk juga di dalam RPJM pemerintah Indonesia. Nah, artinya dari sisi kelembagaan kita memang ada program-program yang dikembangkan untuk kelangsungan lembaga ini. Pertama misalkan terkait di Undang-Undang 7 itu ada kewajiban Bawaslu itu mengawasi daftar pemilih berkelanjutan. Nah ini program kan harus terus menerus karena nanti menjadi base data dari pemilu yang akan datang. Pemutakhiran ini mungkin teman-teman juga harus tahu, masyarakat juga tahu bahwa itu
misalkan mengidentifikasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh kita kan, berbase dari kelurahan ya, yang sudah dijalankan dari divisi pengawasan. Itu kan hasil itu kita sampaikan kepada KPU sebagai data pemutakhiran. Yang kemudian misalkan mengidentifikasi berapa yang meninggal, pindah domisili, kemudian dari TNI ada yang pensiun menjadi warga sipil, kemudian Polri, kemudian juga ada yang pindah RT, pindah RW. Jadi Bawaslu itu Bawaslu atau Disduk Capil? Memang satu kewajiban undang-undang, memang termaktub di undang-undang memang pengawasan. Yang kedua adalah mengembangkan, semangatnya adalah ke depan ini kita akan lebih banyak partisipasi masyarakat yang dilibatkan. Karena kalau kita bicara sejatinya demokrasi kan kedaulatan berada di tangan rakyat. Betul. Ya kan? Nah, kalau enggak undang-undang dasar pasal 1 ayat 2 gitu kan. Artinya rakyatlah yang seharusnya mempunyai kedaulatan itu. Nah, bagaimana mensinkronkan kedaulatan rakyat ini sementara institusinya memang banyak. Misalkan ada Kesbangpol yang memang menangani itu, kemudian ada LSM yang pemberdayaan masyarakat, NGO dan lain. Tapi itu kan tidak berhubungan dengan hak-hak kedaulatan. Yang dalam konteks ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat. Ada dua sebetulnya partisipasi masyarakat. Kalau di KPU itu partisipasi dalam memilih, menggunakan haknya, hak pilihnya. Nah di bawah itu beda partisipasi di dalam pengawasan. Nah ini beda konteks sebetulnya, cuma muaranya sama. Kalau kita tarik ke hulunya sama, artinya muaranya adalah menuju. Nah perangkat-perangkat inilah yang Bawaslu sedang siapkan. Misalkan kita di dalam program 2020 sampai 21 ini mempersiapkan pengawasan kelurahan pengawasan partisipasi itu. Terus kemudian mengembangkan juga kelurahan anti politik uang yang memang nanti tujuannya ini pertama adalah civic edukasi ke masyarakat. Misalkan bagaimana masyarakat itu nanti terlibat aktif. Banyak hal yang kita misalkan libatkan, misalkan dari kelompok masyarakat itu ada tokoh-tokoh masyarakat, kemudian ada kelompok-kelompok ibu-ibu pengajian, tergantung segmentasinya. Nah, beda-beda berarti. Oh iya, ada kelompok milenial yang kita libatkan, misalkan anak-anak dari fakultas universitas lah, yang perguruan tinggi itu yang milenial, kemudian ada juga dari kelompok ormas. Misalkan Karang Taruna, kemudian kelompok-kelompok remaja. Nah ini segmennya berbeda-beda. Nah di tahun ini memang kita sudah menyelesaikan 8 desa anti money politik uang dan juga terkait pengembangan desa kelurahan pengawasan. Nah kemudian dari sana juga ada program Bawaslu, yaitu Bawaslu bekerja sama dengan perguruan tinggi yang nantinya kita bertujuan yang nanti ikut juga berpartisipasi. Bisa juga melalui pengembangan aplikasi Tridharma perguruan tinggi itu loh. Salah satunya kan sana yang muaranya keterlibatan semua masyarakat. Misalkan mahasiswa, ada program kita magang ya. Magang itu sudah ada banyak lah, itu magang mahasiswa, kemudian webinar, kemudian yang menarik juga memang menjadi Bawaslu mengajar. Nah ini menarik kalau menurut saya untuk ke depan, karena memang pemilu-pemilu ke depan tuh tantangannya kan lebih banyak. Mungkin kalau kita mendekati 2024 ini kan isu-isu yang berkembang kan itu. Ya masih seputar daftar pemilih, kemudian politik uang, kemudian
sara, hoax. Nah ini kan perlu juga keterlibatan masyarakat secara luas, tidak hanya pengawas saja. Kalau kita lihat pengawas berapa sih? Satu DPT kita berapa? 1.172.000 lah, sekitar segitu. Nggak bisa kita menjangkau seluruhnya dengan keterbatasan. Jadi memang melibatkan masyarakat Ya, ini makanya unsur penting, Pak ya. Semangatnya lebih banyak ke sana karena base awalnya juga kedaulatan, bagaimana masyarakat ini berdaulat. Itu dulu. Makanya ini kenapa sumber daya manusia menjadi penting. Insya Allah kalau memang kita bisa menjangkau dan program ini berjalan terus menerus sebagai satu civic edukasi, pendidikan politik, kemudian sosialisasi dan terus menerus continue dan berkelanjutan, ini akan menjadi satu program yang luar biasa. Artinya masyarakat ternyata tahu toh bahwa politik uang itu kriterianya seperti ini, kemudian ada sanksi hukumnya, kemudian bagaimana sih kalau ada mendapatkan itu, bagaimana, kemana akan melaporkan. Nah ini kan pendidikan politik yang sangat bagus. Oke Pak, kita sudah ngobrol panjang ini Pak. Jadi tadi 2009 gitu ya, Pak Amin sudah berkecimpung di dunia kepemiluan. 2012 sudah balik ke Semarang, 2015 menjadi ketua Panwaslu Pak ya, 2015, 2018 jadi ketua Bawaslu gitu. Ada sejarah panjang Pak. Ini saya dapat buku ini Pak. Saya dapat buku ini Pak, langsung dari pengarangnya. Karena ini saya Pak Amin sendiri nih Pak. Ini matur suwun Pak bukunya. Ini jadi buku ini sebenarnya apa Pak? Saya pengen tanya langsung kepada penulisnya ya. Buku ini base-nya adalah semangat walaupun kecil ya, sebagai memori. Ya mungkin pengen mencatat saja bahwa itu loh perjalanan dari pengelolaan itu memang banyak hal yang juga harus juga mempersiapkan diri. Artinya pengelolaan sumber daya manusia itu cukup menarik. Dari sana tak catat perbandingan barangkali dari tahun 2015 ke tahun 2020 bagaimana mengelola, walaupun memang buku ini tidak lengkap ya, belum lengkap lah artinya, tapi mencoba menulis. Saya ingat buat catatan refleksi Pak ya. Iya, refleksi, pengingat lah, pengingat saja sebetulnya. Dan banyak hal yang memang banyak kekurangan di sana memang, tapi kita perlu perbaikan. Memang buku yang sangat sederhana. Saya malah ingat itu. Apa itu? Sebuah kalimat yang mengatakan bahwa akan sangat berguna jika Anda menulis itu. Oke. Jadi dari semangat itu Pak ya. Akhirnya menulis, muncul ini sahabat Bawaslu. Jadi bentuknya seperti ini. Ini di sini diurai lengkap. Jadi memang ada beberapa hal yang dikulik di sini, sebuah catatan untuk pengingat lah, refleksi di 2015 bagaimana itu Panwas, bagaimana itu Bawaslu, dari unsur penilaiannya seperti apa. Jadi semuanya di sini. Tata kelola lembaga pengawas pemilu, refleksi Pilkada Kota Semarang 2015-2020. Mang jangkauannya Kota Semarang. Oke, berikan plus dong. Sampai luar biasa. Oke, terima kasih Pak Amin. Ada closing statement yang mungkin bisa mengakhiri sesi pertemuan kita. Sedih saya sebenarnya Pak Amin. Waduh. Baik, di pertemuan kita kali ini mungkin ada banyak hal ya. Mungkin bukan pesan juga ya, artinya di dalam proses kita menjadi pengawas pemilu itu hal-hal penting yang harus diperhatikan, terutama menyangkut integritas. Oke. Terus kemudian juga harus bicara kejujuran. Nah inilah hal-hal yang sangat penting yang menurut saya harus dipertahankan, baik menjadi diri sendiri maupun menjadi bagian dari organisasi. Mungkin tanpa itu dua hal yang menurut saya yang masih terus saya pegang. Nah ini penting buat kedepannya. Nah barangkali sebagai closing statement saya, marilah kita mari sama-sama kita wujudkan pemilu yang berintegritas. Mantap ini Pak Amin. Oke sahabat Bawaslu, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan menonton di program Integritas Bawaslu Kota Semarang. Jangan lupa di like,
di komen, kemudian di share apa yang sudah teman-teman tonton semua, biar semua orang tahu bahwasanya memang Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki tugas penting dalam menciptakan sebuah kedaulatan negara ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali dengan program-program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.